Ya, jadi kalau umpama di sana isu-isu yang saya perjuangkan itu adalah perlindungan anak dan juga kekerasan dalam rumah tangga KDRT, dan yang paling bisa manfaatnya sekarang adalah BPKH. Dulu BPKH adalah masih gabung di Kementerian Agama, pengelolaan keuangan, supaya lebih fokus jamaah ini dikelola oleh Kementerian Agama. Pengelolaan keuangan ini harus dipisah suatu lembaga. Nah, pada saat itu kita juga mengkondisikannya lama sekali bagaimana uang ini bisa berkembang. Tentunya kan ini uang masyarakat, terus juga harus ada liquid. Jangan semua diinvestasikan begitu. Jadi ada liquid berangkat haji, umpama jatahnya 1 tahun 2 kali, umpama itu harus bisa uang BPKH mengelola. Dan kalau umpama per tahunnya itu harus ada liquid, dan juga investasi ini juga harus dikomunikasikan dengan DPR dan Kemenak. Jadi itu yang pertama. Dan yang kedua juga ada mengenai kebencanaan, bahwa kebencanaan ini harus ditangani secara profesional. Makanya oleh sebab itu berdirilah Badan Nasional Penanggulangan Bencana gitu. Dan saat ini juga saya di BKSAP, Badan Antar Parlemen, bagaimana kita komunikasi dengan negara-negara tetangga dan yang lain supaya yang bagus kita adopt, yang nggak bagus ya kita akan pelajari bagaimana kok negara ini bisa mempertahankan suatu metode, kalau umpama di kita tidak bisa. Nah, hal-hal yang seperti itu yang kita perjuangkan untuk memperbaiki undang-undang yang ada di Indonesia. Itu aja. Memang ini sungguh dilema sebenarnya. Waktu kita membahas undang-undang, kebetulan memang saya tidak di legislasi ya, tetapi ketika saya baca draftnya begitu, bahwa anak-anak dan wanita itu dilindungi oleh negara gitu ya, segala sesuatunya. Jadi kalau umpama kenapa ini semua orang terdekat, karena hari-harinya mereka interaksinya adalah selalu berhadapan. Nah, tentunya mungkin harus adanya undang-undang yang mana apabila berbuat kekerasan itu mereka sudah diberikan garis bawah bahwa ini tidak bisa dilakukan. Nah, karena itu belum adanya undang-undang, jadi karena ini ini adalah anak saya berhak untuk menyakiti atau ini. Sebenarnya kalau umpama di dalam undang-undang kan anak atau keluarga itu kan memang bukan lahir dari rahimnya, tetapi semana-mana hak dan kewajibannya kan kita sudah nggak boleh mengintervensi dan semena-mena. Nah, dengan adanya undang-undang, segala hak dan keselamatannya itu bisa terlindungi. Nah, oleh sebab itu kenapa lebih korbannya itu orang terdekat, karena di orang terdekat ini adalah banyak masukan-masukan yang notabene tidak mendukung, gitu loh. Ya, karena kan selalu berhubungan tidak mendukung, sehingga ketika segala sesuatu permasalahannya menumpuk, nah emosinya ini yang tidak terkontrol sehingga menjadilah korban, gitulah. Tapi ya kalau umpama sudah adanya undang-undang, minimal emosional ini bisa terredam gitu. Kalau umpama nggak ada undang-undang, mungkin dia akan meluap-luap, semakin menjadi-jadi, karena menurutnya adalah ini anak-anak saya kok, ini istri saya kok, ini gitu. Itu saja sih sebenarnya. Jadi saya ketika pasti kan kita menjadi anggota di Dewan ini kan mewakili dapil kita secara umum ya. Nah, ketika saya reses, saya senang sekali untuk memberikan penyemangat kepada wanita-wanita
ibu-ibu rumah tangga bahwa mari kalian ini aktif untuk memberikan minimal keluarganya, ya, dari anaknya, dari ponakannya, dari suaminya. Nah, kenapa saya bilang begitu? Karena pertama, kalau umpama dia anaknya itu makanannya bagus, pasti nanti akan menghasilkan badan yang sehat, tidak sakit-sakitan dan berpikiran yang jernih. Dan yang kedua, memberikan penyemangat kepada suami, contohnya, Pak, selamat bekerja, tolong yang amanah, barokah gitu. Nah, yang ketiga adalah bagaimana menolong suami, mengimbangi. Sebagai perempuan ini juga harus aktif dalam arti kata membantu perekonomian gitu loh. Membantu perekonomian nggak usah yang besar-besar, dari yang kecil yang ada di rumah. Contohnya umpama ada sampah yang bisa dikumpulkan untuk dijual kayak gitu kan, sampah organik, sampah basah, sampah kering, kaleng gitu. Dari situ sehingga dia juga bisa melestarikan lingkungan, tetapi bisa menambahkan nilai ekonomi gitu. Nah, kalau umpama sebagai ibu rumah tangga, contohnya anak-anak diberikanlah attitude, empati, sopan santun, supaya nanti kelak anaknya nggak harus EQ saja, tetapi juga emosionalnya juga terbangun gitu dengan teman-temannya, sehingga anaknya ini juga berkualitas dalam berteman, dalam belajar, dalam berorganisasi. Jadi saya memberikan penyemangat ke wanita itu supaya lebih berpotensi bahwa kami hadir untuk keluarga. Itu dulu gitu loh. Kami hadir untuk keluarga. Setelah untuk keluarga kan pasti nanti dari kalangan RT memandang kita. Jadi dari RT terus RW, kelurahan, sehingga itu adalah menjadi suatu kebutuhan bahwa yang saya terapkan ini, oh bagus loh, jadinya menjadi kebutuhan untuk diterapkan di sekolah, di organisasi, atau bahkan di pekerjaan. Kalau umpama mempunyai etos kerja, tentunya perusahaan atau kita dimanapun kita bekerja, bertanggung jawab akan menghasilkan sesuatu yang baik begitu, yang lebih yang apa yang diharapkan kita.